Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ata'na bis-sabri was-syukur. Asyhadu an la ilaha illallah as-saburus syakur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat-Nya yang banyak kepada kita sekalian, terutama nikmat iman serta nikmat Islam serta sehat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan dua tangan kita, duduk simpu di masjid yang mulia, Masjid Darul Ilmi, diiringi dengan niat i'tikaf karena Allah, untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penghulu alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum masuk materi khutbah, khatib berwasiat, khususnya pada diri pribadi dan umumnya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini tepatnya hari kelima kita telah memasuki awal bulan Januari tahun 2024. Begitu banyak hal yang telah kita lalui sepanjang tahun 2023 yang lalu. Mulai dari hal yang terasa berat, tidak enak, hingga nikmat-nikmat yang memberikan rasa bahagia bagi kita semua. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah semua hal tersebut patutlah kita syukuri. Sekalipun bisa dipastikan sepanjang tahun itu tidak semuanya bahagia, dan ada saja hal yang membuat kita kecewa, kesal, dan sedih. Pasti saja ada hal yang penting yang belum kita ketahui di balik itu semua. Selain memang kesedihan, kekecewaan, dan kekesalan yang kita terima itu jauh lebih sedikit daripada kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak hal yang tanpa kita sadari itu adalah nikmat besar yang seringkali luput dari pengamatan kita. Padahal itulah yang biasa kita rasakan saban hari
sejak kali pertama kita lahir ke dunia ini sampai hari ini. Misalnya, udara yang kita hirup sebagai napas diperoleh secara gratis. Kita tidak dapat membayangkan seumpamanya oksigen itu harus kita bayar. Kita juga kerap lupa dengan nikmat sehat yang selama ini kita nikmati. Saat kita ditimpa sakit, barulah kita bermohon-mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang saat sehat, kita sendiri lupa tidak mensyukurinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut hal tersebut di dalam hadisnya, bahwa banyak orang tertipu akan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat keluangan waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala secara tegas memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa bersyukur itu dilakukan ketaatan, sedangkan tidak kufur berarti tidak bermaksiat. Sementara menurut Imam Al-Qurtubi, bahwa syukurnya seorang hamba ini harus diucapkan dengan lisan dan diikrarkan dalam hati bahwa menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dengan bersyukur niscaya nikmat kita akan ditambah. Hal itu termaktub di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Baghawi mengutip sebuah pendapat bahwa syukur itu mengikat dan yang sudah ada dan memburu yang belum atau tiada. Ia juga menyampaikan bahwa syukur sesungguhnya adalah dengan senantiasa menjalankan ketaatan atas segala perintah sang pemberi nikmat tersebut. Sementara hal yang ditambahkan adalah pahalanya. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah mengakui bahwa nikmat itu tidak lain ditujukan bagi sang pemberi nikmat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakannya untuk selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, dari penjelasan para ulama di atas dapat kita ambil pengertian bahwa bersyukur itu berarti menggunakan segala nikmat yang kita peroleh untuk menunaikan ketaatan kita, yaitu menghambakan diri kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, kita perlu meningkatkan ketaatan kita mulai hari ini dan kedepannya sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah
Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan menjadikan ini sebagai bagian dari resolusi tahun 2024. Saking mulianya bersyukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang makan dan bersyukur itu sederajat dengan orang yang berpuasa dan sabar atas puasanya itu. Dari hal itu, khatib mengajak jamaah semua untuk bersyukur atas segala anugerah yang telah kita peroleh dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepadanya, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mensyukuri seluruh nikmat sehingga kita tergolong sebagai ibadiyas syakur, hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك الأجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.